Nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya, itu transkrip asli. Ya, transkrip asli seorang mahasiswa lulusan tahun 85. Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Transkripnya asli, sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Tapi nangisnya Tifa itu nangis yang luar biasa menurut saya. Bukan soal dibully, bahwa dia itu diajukan ke polisi. Apakah saya sebagai seorang ibu gitu ya akan diajukan ke polisi, dilaporkan ke polisi, akan masuk penjara, terus dia nangis-nangis. Tapi sekarang begini lagi kelakuannya. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Piye menurutmu? Saiki memang menghubungi dunia internasional. Dunia internasional sak ngertiku saiki lagi bahas artificial intelligence, lagi bahas ekonomi dunia, lagi bahas perang, lagi bahas robot-robot canggih, dan lagi bahas perkembangan dunia yang lain. Mau mbok ajaki bahas ijazah. Apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok. Saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian. Benar. Ya sudah, kalau nggak merasa bersalah ya sudah. Ya, nikmati saja prosesnya ya. Dan akhirnya bagaimana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya. Sekali lagi ya kan, ini bukan bagian dari penghinaan profesi tertentu ya, dalam tanda kutip dokter ya, tidak ya, kami memang tidak sedang menghina profesi apapun ya. Melainkan kami hanya ya menyindir pribadi seseorang ya, orang tertentu yang sikap dan sifatnya tidak sesuai dengan profesi yang dia sandang ya. Kurang lebih seperti itulah. Ngakunya dokter tapi yang diteliti ijazah orang ya kan gak sesuai gitu loh. Ngakunya ilmiah, aduh gimana ceritanya. Terbaru teman-teman ya, mungkin ini sebagai senjata pamungkas gitu ya, dari yang bersangkutan sebelum dipenjara ya. Jadi si mangkrak ini mengancam UGM, juga mengancam penasehat hukum atau lawyernya Jokowi, dan tentu ya secara tidak langsung juga mengancam Pak Jokowi dan Ternak Mulyono gitu ya. Nah katanya ya kan, dirinya memiliki transkrip nilai asli dari seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan ya, UGM, lulusan tahun 85. Jadi seangkatan lah dengan Pak Jokowi. Lah terus emang kenapa kalau kalian itu memiliki transkrip nilai mahasiswa lain seangkatan dengan Pak Jokowi, kenapa? Begini nih teman-teman ya, kalau orang sudah terdesak ya kan, jadinya apa? Orang terdesak itu menurut pepatah, rumput pun akan dijadikan pegangan, padahal dia juga ngerti nggak mungkin rumput itu bisa menolong dia. Tidak bisa menyelamatkannya lagi. Aduh koplak ya kan. Lagian kalau emang punya data itu ya udah silakan ditunjukkan, jangan cuma bacot aja. Aduh, bisanya cuma bacot, playing victim, bacot, playing victim. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nih, hati-hati UGM, hati-hati pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Saya sudah di tangan saya, itu transkrip asli. Ya, transkrip asli seorang mahasiswa lulusan tahun 85. Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Transkripnya asli, sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Aduh, hati-hati UGM. Kok pakai UGM yang dihati-hatiin? Yang hati-hati itu kau itu mangkrak ya kan, sama si krisis moneter, hati-hati ya. Penjara itu nggak enak, banyak tikus. Mbah Egi aja ya kan udah mulai taubat, walaupun taubatannya itu malu-malu kucing ya kan.
Mbak Egi tuh bilang ke apa? Saya sudah keluar dari TPUA. Iya nggak berani lah, ya kan? Kalian masih ngotot-ngotot aja padahal kalian itu dulu diprovokasi oleh Mbah Egi, kurang lebih kan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu kalian terdesak, Mbah Egi lari dan sekarang kalian mengancam UGM, mengancam lawyernya Pak Jokowi, ya kan? Pengacara Pak Jokowi. Secara tidak langsung juga mengancam Pak Jokowi dan juga Ternak Mulyono terkait transkrip nilai yang katanya sudah Anda pegang. Tunjukin, jangan cuma bacot doang. Lanjut. Tapi nangisnya Tifa itu nangis yang luar biasa menurut saya. Bukan soal dibully, bahwa dia itu diajukan ke polisi. Apakah saya sebagai seorang ibu gitu ya akan diajukan ke polisi, dilaporkan ke polisi, akan masuk penjara, terus dia nangis-nangis. Tapi sekarang begini lagi kelakuannya. Gue akan merusak nama baik Indonesia. Cabut nggak laporan polisi gue ini, lindungin nggak gue? Kan iya. seolah-olah begitu bang maksudnya itu. Jadi dia minta iya. perlindungan dunia internasional. Jadi bawaannya tuh pengen ngasih info aja keluar-luar gitu untuk mencari perlindungan karena dia pikir negara nggak lindungin dia. Nah, jadinya orang-orang kayak Dokter Tifa ini percaya kebenaran hanya milik dia. Kalau orang lagi hanyut, apapun akan dia pegang. Termasuk rumput tadi seperti saya ceritakan. Meskipun dia tahu rumput itu nggak akan kuat nahan bobot badan dia, tapi tetap dia pegang. Dokter Tifa tuh kayak gitu bang, Roy Suryo. Dia udah, wah ini sudah jelas salah saya ini. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi teman-teman ya, menarik sekali podcast yang baru saja kita saksikan walaupun tidak begitu panjang ya antara Adi Armando dengan seorang narasumber lain yang saya tidak tahu namanya dan juga seorang host. Intinya yang paling menarik perhatian saya adalah seperti yang saya sampaikan pada saat opening ya kan. Orang kalau sudah terdesak, rumput pun akan dijadikan pegangan, ya kan? Padahal dia tahu rumput tidak akan bisa menahan beban tubuhnya. Aduh, mangkrak, udahlah, ya kan? Banyakin kumpul dengan keluarga, ya kan? Karena nanti kau itu mendekam di penjara, nggak mungkin sebentar. Lanjut. Dan kami akan sudah menyiapkan report untuk menghubungi media internasional. Piye menurutmu? Saiki memang menghubungi dunia internasional. Dunia internasional sak ngertiku saiki lagi bahas artificial intelligence, lagi bahas ekonomi dunia, lagi bahas perang, lagi bahas robot-robot canggih, dan lagi bahas perkembangan dunia yang lain. Mosok mbok ajaki bahas ijazah. Ijazah ki lho mbok ajaki bahas ijazah. Aduh. Piye menurutmu le? KPU ora dipercaya, Bareski ora dipercaya, apa meneh? UGM ora dipercaya selaku penerbit ijazah. Saiki kalian mengajak ke dunia internasional. Ubur-ubur ikan lele. Mangkel ora wele. Yes ora. Ya, memang menarik ya. Keren kali, apalagi kalau ini ngomongnya di desa gitu ya. Sebentar lagi akan saya sampaikan kepada BBB. Yakin saya, orang satu desa itu geleng-geleng kepala semua. Manggut-manggut semua, menganggap Anda itu adalah orang hebat. Nyatanya apa? Mau lapor PBB. Mau lapor PBB bagian mananya? Yang mengurusi apa? Emang ada lembaga PBB yang mengurusi ijazah? Apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Dunia barat itu sekarang sedang ya kan membicarakan itu tentang AI, ya kan, tentang robot, tentang kripto dan lain sebagainya, ya kan. Kau malah mikirin ijazahnya Pak Jokowi, mau minta tolong kepada mereka. Yakinlah dikacangin kau itu. Aduh, lanjut.
Ya, ini unik sekali teman-teman ya. Kenapa harus terburu-buru katanya? Padahal ya kan, Pak Jokowi itu adalah orang yang Anda serang. Pak Jokowi itu hanya memberikan counter attack ya. Inilah yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda pikir Pak Jokowi yang sabar itu tidak akan pernah melakukan serangan balik. Ingat loh, orang pendiam dan sabar ya kan. Sekali melakukan serangan balik habis Anda. Dan itulah yang terjadi saat ini kepada kalian. Nah, Pak Jokowi nyerang balik, kalian nungsep semuanya. Lanjut. Apapun, orang saya nggak merasa melakukan apapun kok. Saya nggak melakukan hasutan, apalagi ujaran kebencian. Benar. Ya sudah, kalau nggak merasa bersalah ya sudah. Ya, nikmati saja prosesnya ya. Dan akhirnya bagaimana nanti? Iya dah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya kan. Ya, tunggu aja walaupun si dokter Mangkrak tidak merasa melakukan fitnahan, cacian, makian ya kan. Walaupun kalau kita melihat media sosialnya ya di sebuah aplikasi tertentu begitu ya. Waduh, ngeri kali bahasanya itu Bang ya kan. Iya, ngeri kali Bang. Tapi masih nggak merasa gitu loh. Ini orang kurang sesendok apa kurang seember. Tapi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Ya sudah nggak masalah kalau tidak merasa bersalah. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.